Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Mora dan Kasih. yang hari ini akan mengobrol sedikit tentang pengalaman Gasi 2 hari kemarin di Kota Mora, ya. Iya, ikut menilai lomba. Iya, menilai lomba di Perpustakaan Kota Batu. Hai Gasi, apa sih yang kamu dapatkan? Kak, kenapa sih kalau kita ngomong ketika bercerita harus pindah-pindah tempat? Nah, itu biasanya kesalahan umum yang sering kita lakukan ya. Ketika kita sedang memerankan tokoh dalam cerita kita, kita kadang berpindah posisi ke kanan dan ke kiri, seakan-akan saling berhadapan, seakan-akan ada dua orang yang sedang berbicara. Padahal itu satu, wasting time, dua, itu nggak perlu gitu ya. Karena apa? Bercerita sendiri itu adalah seni bertutur gitu ya. Jadi menceritakan sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi, entah itu terjadi benar atau tidak. Ya, jadi tolong mungkin buat adik-adik yang ketika bercerita atau siapapun itu nggak perlu kita berpindah tempat untuk menunjukkan bahwa ada dua tokoh yang sedang berdialog ya. Seperti Contoh Kak, contoh. iya, seperti contohnya seperti ini. Dan Lita berkata kepada ibu, Ibu, aku mau makan tempe. Ibu menghela nafas dan kemudian menunduk sejenak gitu ya. Ibunya berkata, Lita sayang, ibu minta maaf, uangnya ibu sudah habis, kita tidak bisa membeli tempe hari ini, jadi Lita makannya sama garam. Ibu bantu ya bikin nasi kepal. Memangnya kenapa Ibu? Apa karena ayah belum pulang selama beberapa hari ini? Sayang, salah satunya memang karena ayah belum pulang, tapi ibu tidak mau berhutang di toko sebelah. Nah, seperti itu. Apakah Kak Mora berpindah tempat? Enggak. Enggak. Tapi tahu kan adik-adik, kalau Kak Mora sedang berdialog antara Lita dan ibunya. Iyalah. Nah, itu biasanya kesalahan yang pertama dan sangat sering terjadi buat adik-adik semua. Dan berikutnya, kesalahan yang kedua adalah ketika kita menarasikan sebuah cerita itu dengan seakan-akan kita sedang berdeklamasi gitu ya. Padahal kita bercerita itu alami saja, pakai suara adik sendiri, nggak perlu berdeklamasi gitu ya. Misalkan pagi itu Nania sedang pergi sekolah. Di tengah jalan dia bertemu sama Dino. Dino menyapanya dengan kasar sekali. Woi, Nania, rambutmu dikucir kayak kuda. Nania meremut sedih. Dia merasa terhina apa yang dikatakan oleh Dino. Tapi Nania ingat, ibu selalu berkata, abaikan orang-orang yang berkata buruk tentangmu. Maka Nania pun berkata kepada Dino, Tidak apa-apa, dikunci seperti kuda. Aku bisa berlari kencang. Yeay, emang bisa. Dasar kamu. nah seperti ini. Jadi antara suara narator dengan suara tokoh tidak perlu dideklamasikan. Gitu ya Kak. Ya, lebih baik alami seperti adik-adik ketika bercerita kepada teman, bercerita kepada orang tua. Seperti itu. Simpel kan? Nah, berikutnya lagi adalah ketika kita bercerita, kita seakan-akan dikejar oleh waktu, kan ya? Jadi, ketika kita bercerita itu ritmenya sangat cepat. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan bukan sedang bermain balap mobil. Oh gitu. Iya. Jadi kita harus benar-benar melatih betul berapa waktu yang kita butuhkan untuk memulai sebuah kisah atau cerita. Terus kemudian bagaimana mencapai puncaknya dan bagaimana endingnya. Oh gitu ya Kak. Iya. Jadi adik-adik latihan itu dilakukan. Ya. Jangan seperti dikejar sama
setan. Dikejar sama setan. Terus berikutnya lagi, adik-adik yang lupa itu mungkin ya, Apa Kak? jadilah diri sendiri adik-adik. Ya, ketika jadi diri sendiri itu memang susah, karena kadang-kadang kita bersama pendamping gitu ya, itu selalu berharap yang terbaik. Pasti semua berharap yang terbaik, pendamping berharap yang terbaik, kita berharap yang terbaik gitu, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Namun akhirnya kita mengusahakan yang terbaik, kita sudah terbebani dulu. Ketika kita mau maju, jadi kita merasa tegang. Ketika kita tegang, kita jadi Lupa. iya, jadi lupa. Jangan ya. Jadi lebih baik jadilah diri sendiri. Oke? Dan sepertinya masih ada yang terlupa nih. Apa Kak? Masih ingat nggak? Apa ya? Kak mau ingat-ingat dulu deh. Oh, iya. Ketika waktu habis, apa yang harus dilakukan? Iya, Kak Mora kan pernah punya pengalaman kayak gitu. Iya. Kak Mora pernah beberapa kali ikut lomba. Nah, ketika lomba dikatakan sama di Juknis itu ada sekitar 10 menit gitu ya. Namun ketika sampai di lokasi oleh juri dikatakan bahwa waktu dipotong jadi 5 menit. Betapa luar biasanya ya, sementara kita sudah latihan 10 menit gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Apa Kak? Yang terjadi adalah kamu siasatin itu. Jadi yang pertama kali kita bercerita itu adalah first impression gitu ya. Hampir sama ketika kita bertemu dengan seseorang, kita cari kesan pertama yang mendebarkan. Ya, keluarkan semua kemampuan kalian, dan kemudian closingnya harus baik. Jadi ketika bunyi pet gitu ya, kita nggak langsung turun, atau juga kita nggak langsung tutup gitu. Jadi demikian ceritanya. Masih penasaran gak? Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan jadi kesannya keren gitu ya. Kita nggak patah di tengah jalan. Jadi seperti itu. Ya Allah, keren banget. Iya, keren banget. Dan itu butuh Latihan, butuh jam terbang, iya. Dan pastinya harus pantang menyerah. iya, pantang menyerah. Gitu kan adik-adik? Jadi ingat ya, jangan takut ikut lomba. Jadilah yang terbaik, jadilah diri kalian sendiri. Yang terbaik versi kalian. Oke, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.